Halo, cek cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan icon loncengnya ya, biar gak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat dan selamat. Pada kesempatan hari ini, Pak Haris akan menyampaikan materi informatika untuk kelas 7 dengan judul materi interaksi komputer dengan perangkat tambahan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, perlu Pak Haris ingatkan seperti biasa, yang pertama selalu awali setiap aktivitas kita dengan berdoa. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Seperti halnya pada saat hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran, awali dengan berdoa. Semoga Allah melimpahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, selalu hormat, taat, dan patuh kepada kedua orang tua dan Bapak Ibu guru. Yang ketiga, selalu jaga kebersihan dan kesehatan kita. Yang keempat, tetap semangat belajar meskipun saat ini kita belajar di rumah masing-masing. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu 4.1.3, menjelaskan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Materi pokok pembelajaran kita yaitu interaksi komputer dengan berbagai perangkat tambahan. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami interaksi komputer dengan berbagai perangkat tambahan. Tidak dipungkiri lagi, saat ini komputer merupakan perangkat teknologi informasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Peranannya dalam proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data informasi yang sangat besar. Komponen-komponen pada komputer saling bekerja sama dan berinteraksi sehingga dapat menyajikan data yang terstruktur dan otomatis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari perangkat keras komputer yang harus ada dalam sebuah komputer. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari berbagai perangkat tambahan yang mendukung atau menambah fungsi dari komputer. Umumnya, sebuah komputer memerlukan perangkat tambahan yang disebut dengan periferal. Periferal adalah perangkat input-output yang merupakan bagian atau pendukung dari sistem komputer. Untuk menghubungkan periferal dengan motherboard, maka dibuatlah berbagai tipe port interface atau antarmuka yang digunakan. Umumnya, interface ini dapat kita lihat di bagian belakang komputer. Seperti yang anak-anak lihat di layar, ada berbagai jenis port tambahan yang bisa kita lihat di belakang komputer. Ada port PS2, ada port USB, ada port serial, port paralel, port audio, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mempelajari berbagai tipe port interface yang digunakan. Yang pertama kita mengenal port PS2. Seperti yang di layar yang dilingkari merah yang berwarna hijau, itu merupakan port PS2. Kalau dilihat dari bentuknya, berbentuk bulat, terdiri dari 6 lubang kecil dan 1 lubang berbentuk persegi panjang. Pada tipe port PS2, masalah umum yang sering terjadi adalah ketika port atau kabel yang dimasukkan paksa tanpa memperhatikan bentuknya, sehingga mengakibatkan pin pada PS2 ini patah ataupun rusak. Jika sudah terlanjur bengkok, dapat diluruskan kembali dengan meluruskan ke posisi semula dengan bisa menggunakan tang kecil atau alat yang lainnya. Adapun penggunaan dari port PS2 ini adalah untuk mouse dan keyboard. Biasanya atau pada umumnya warna ungu digunakan untuk keyboard dan warna hijau digunakan untuk port mouse. Tipe port selanjutnya yang kita pelajari yang paling sering kita gunakan adalah port USB atau Universal Serial Bus. Port USB berbentuk konektor yang terdiri atas 4
pin utama. Seperti yang kita lihat di layar, ada tipe USB A, USB B, dan USB C. Ketiganya berbeda dari bentuk ataupun desainnya. Pada port tipe USB A yang sering kita gunakan ada USB 1.0, 2.0, dan 3.0. Kalau tadi A, B, C perbedaan pada desainnya, sedangkan untuk 1.0, 2.0 itu berbeda pada kecepatan transfer datanya. Jadi kalau kita gunakan USB 3.0 akan bisa melakukan transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan USB 1.0. Pemasangan USB tipe A dan tipe B tidak boleh terbalik. Jadi ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Sedangkan untuk USB tipe C pemasangannya bisa berbolak-balik. Adapun penggunaan dari port USB ini paling sering kita gunakan biasanya untuk flash disk, hard disk eksternal, kamera, handphone, untuk mouse, keyboard yang terbaru saat ini sudah menggunakan port USB, ada scanner juga menggunakan port USB. Port interface selanjutnya yang kita pelajari adalah port paralel. Bentuknya seperti yang kita lihat di layar, ada 25 pin. Jadi kalau kita hitung lubang-lubang pada port paralel ada 25 lubang. Biasanya port paralel berwarna ungu dan atau juga bisa disebut sebagai port LPT. Penggunaan dari port paralel ini digunakan untuk menyambungkan perangkat tambahan berupa printer dot matrix. Port interface selanjutnya yang kita pelajari adalah port VGA atau kependekan dari Video Graphic Array. Seperti yang kita lihat di layar, itu adalah bentuk dari port VGA, terdiri atas 15 lubang, biasanya berwarna biru, dan umumnya di sebelah kanan dan kiri dari port VGA terdapat lubang untuk pengencang atau lubang baut pada sisi kanan dan kiri port VGA. Adapun penggunaan dari port VGA seperti namanya Video Graphic Array adalah untuk menyambungkan perangkat output tambahan seperti monitor, proyektor, dan televisi. Port interface selanjutnya yang kita pelajari adalah port power supply. Bentuknya seperti yang kita lihat di layar, terdiri atas 3 pin, di mana 2 pin sebagai sumber listrik bolak-balik dan 1 pin sebagai ground. Umumnya port power supply berwarna hitam. Seperti namanya port power supply, maka tujuan dari port ini adalah untuk menyambungkan komputer dengan sumber listrik. Port interface selanjutnya yang kita pelajari adalah port Ethernet atau disebut juga port LAN. LAN merupakan Local Area Network, digunakan untuk menyambungkan kabel jaringan ke komputer. Berbentuk seperti yang kita lihat di layar, terdiri atas 8 pin kabel UTP. Port ini memiliki lampu kecil berwarna hijau di sebelah port yang tujuannya akan berkedip atau nyala ketika kabel tersambung dengan port LAN. Penggunaan dari port Ethernet atau port LAN ini adalah untuk sambungan kabel jaringan LAN. Port interface selanjutnya yang kita pelajari adalah port audio. Seperti namanya, yaitu untuk menyambungkan perangkat audio ke komputer. Berbentuk 3 buah port dengan diameter 2,5 mm, berwarna hijau, merah muda, dan biru, atau biru biasanya diganti dengan warna hitam, di mana warna hijau untuk speaker, warna merah muda untuk mikrofon, dan warna lainnya atau warna biru atau warna hitam untuk recorder. Penggunaan dari port audio ini tidak lain adalah untuk menghubungkan perangkat audio seperti headset, speaker, mikrofon, dan perangkat audio lainnya. Port interface selanjutnya yang kita pelajari adalah port HDMI. Port HDMI seperti kita lihat ada di layar monitor,
yaitu terdiri atas dua tipe. Untuk HDMI ada tipe A. Kalau HDMI tipe A terdiri atas 19 pin, dan untuk HDMI tipe B terdiri atas 29 pin. HDMI mendukung pengiriman video standar yang definisi tinggi atau high definition, atau kita bisa menyebutnya video HD, disertai dengan audio digital dengan kapasitas yang lebih baik. Kelebihan dari HDMI adalah resolusi gambar yang lebih tinggi dan kualitas gambar yang lebih jernih. Port interface selanjutnya adalah port DVI. Bentuknya seperti yang kita lihat di monitor, terdiri atas 24 soket dan satu pin pengait yang letaknya saling bersebelahan. Port DVI umumnya memiliki soket berwarna putih berbentuk sedikit trapesium, dan tujuannya adalah untuk membawa sinyal video digital. Seperti halnya VGA dan HDMI, port DVI juga berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan komputer. Penggunaannya bisa digunakan pada tipe televisi yang lama atau beberapa tipe monitor. Port interface selanjutnya yang kita pelajari adalah port serial. Bentuknya mirip dengan port VGA, tapi untuk port serial hanya terdiri dari 9 pin. Sedangkan tadi port VGA ada 15 pin, tapi di port serial ada 9 pin saja. Sama bentuknya di sebelah kanan dan kiri dari pin tersebut ada 2 untuk tempat pengunci baut. Penggunaan dari port serial ini adalah untuk beberapa tipe modem dan beberapa tipe mouse serial. Port interface selanjutnya yaitu port DP atau display port, seperti halnya namanya, yaitu tujuannya untuk mendisplay atau menampilkan data atau informasi. Port DP besarnya kira-kira seukuran dengan port USB, memiliki bentuk persegi panjang dengan lekukan di salah satu sisinya. Jadi agak sedikit berbeda dengan port USB yang bentuknya kotak. Untuk port DP berbentuk persegi panjang, tapi ada satu lekukan di salah satu sisinya. Memiliki pin berukuran kecil sebanyak 20. Selain bentuknya yang ada lekukan di salah satu sisinya, port DP juga memiliki pin sebanyak 20 buah. Penggunaan dari port DP adalah untuk monitor dan beberapa layar televisi. Itu tadi berbagai tipe port interface yang Pak Haris sampaikan. Kita sudah mengenal beberapa port interface, kita bisa mengenal cirinya dari bentuknya, dari warnanya, dan kita juga tahu apa kegunaan dari port interface tersebut. Untuk selanjutnya kita akan mengenal beberapa perangkat tambahan yang digunakan untuk mendukung kinerja komputer. Yang pertama adalah printer. Mungkin kita sudah mengenal, kita sudah beberapa kali sering menggunakan perangkat tambahan ini, yaitu untuk mendukung kinerja komputer dalam menampilkan hasil pengolahan komputer berupa cetakan. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menghubungkan printer ke komputer. Yang pertama yaitu hubungkan kabel listrik printer ke stop kontak listrik. Yang kedua, hubungkan kabel printer ke komputer sesuai dengan port yang digunakan. Umumnya printer kebanyakan saat ini menggunakan port USB. Namun beberapa printer masih menggunakan port serial, ada juga printer yang menggunakan port paralel. Setelah kabel power terhubung dan kabel printer terhubung ke komputer, maka selanjutnya kita tekan tombol power printer. Sekarang printer sudah dalam kondisi on dan siap digunakan. Namun belum tentu printer sudah terhubung dengan komputer kita. Apabila printer baru terhubung dengan komputer kita, maka kita perlu menginstal driver atau perangkat lunak printer tersebut ke komputer kita. Namun apabila perangkat lunak printer sudah terinstal di komputer, pada bagian pojok kanan bawah akan ada tanda printer sudah terhubung ke komputer dan printer sudah siap untuk kita gunakan.
Perangkat tambahan selanjutnya adalah scanner, yaitu alat pemindai yang berfungsi untuk menduplikat objek layaknya mesin fotokopi. Jika mesin fotokopi menduplikat objek dalam bentuk cetakan, namun untuk scanner akan menduplikat objek dalam bentuk digital. Untuk menghubungkan perangkat tambahan scanner ke komputer, sama halnya langkah-langkahnya sama dengan kita menghubungkan printer ke komputer, yaitu kita sambungkan kabel powernya terlebih dahulu, kemudian kita sambungkan kabel scanner ke printer, kemudian kita nyalakan scannernya. Perangkat tambahan selanjutnya adalah proyektor, yaitu alat untuk menampilkan objek data dari komputer ke sebuah layar. Adapun langkah-langkah untuk menghubungkan proyektor ke komputer adalah yang pertama, hubungkan kabel listrik proyektor ke stop kontak listrik. Yang kedua, sambungkan kabel proyektor dari komputer sesuai dengan port yang digunakan. Biasanya proyektor menggunakan port VGA atau port HDMI. Setelah kabel listrik terhubung dan kabel proyektor terhubung, langkah selanjutnya adalah kita buka tutup lensa proyektor. Kemudian kita tekan tombol proyektor di bagian panel ataupun di remote proyektor. Kita tunggu sampai indikator di proyektor berwarna hijau dan display di layar bisa tampil penuh. Setelah lampu indikator berwarna hijau dan layar sudah tampil penuh, selanjutnya kita tekan tombol input atau source di bagian proyektor atau di bagian remote untuk memilih input yang akan ditampilkan dalam kondisi on. Tunggu beberapa saat untuk pencarian input yang terhubung. Setelah itu, maka tampilan yang ada di layar komputer kita akan ditampilkan di layar tambahan. Perangkat tambahan selanjutnya adalah perangkat penyimpanan tambahan. Hal ini ada flash disk, ada hard disk eksternal, yaitu merupakan alat penyimpanan tambahan di luar penyimpanan internal komputer atau hard disk. Flash disk merupakan perangkat tambahan yang populer digunakan saat ini. Kenapa demikian? Karena flash disk memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, ukuran yang kecil. Flash disk ringan dan mudah dibawa kemana-mana, mempunyai kapasitas penyimpanan yang relatif besar dibandingkan dengan compact disk atau CD. Itu tadi materi yang Pak Aris sampaikan tentang interaksi komputer dengan perangkat tambahan. Untuk selanjutnya, kalian bisa belajar mandiri, bisa mencari referensi di buku ataupun di internet. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak Aris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.